Oke, di video kali ini gue akan bahas 4 skill yang harus banget lu pelajari mulai dari sekarang. Disclaimer dulu, gue pengen kasih tahu bahwa sebenarnya secara garis besar, skill itu ada dua, yaitu soft skill dan juga hard skill. Soft skill itu bisa kita bilang lebih ke hal-hal atau skill-skill yang lebih ke sosial ya, seperti komunikasi dan lain-lain. Sementara hard skill itu adalah skill-skill yang lebih konkret dan lebih nyata. Contohnya kayak coding dan lain-lain. Nah, yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu adalah soft skill. Karena gini, kalau gue dikasih pilihan nih, cuman boleh pilih satu antara soft skill dan hard skill, maka gue akan selalu pilih soft skill. Walaupun kedua-duanya juga tetap harus lu pelajarin, karena it's better to have a soft skill tanpa hard skill dibanding punya hard skill tapi nggak punya soft skill. Nah, itu parah itu. Oke, jadi langsung aja ya. Yang pertama adalah jangan takut gagal atau salah. Gue tahu banyak dari kita yang di hidup ini punya tekanan untuk nggak boleh gagal. Pokoknya semuanya harus selalu benar. Dan mungkin menurut gue ini ada campur tangan dari influence sekolah juga mungkin ya. Karena dulu waktu sekolah kita tuh dituntut untuk selalu benar. Yang menurut gue agak kurang pas gitu. Karena gini, lu harus ingat kegagalan atau kesalahan itu adalah cara lu untuk belajar. Kalau lu nggak pernah gagal, kalau lu nggak pernah bikin salah, lu nggak tahu apa yang benar gitu kan. Jadi menurut gue kegagalan itu harus dan pasti. Ini ingat ya, harus dan pasti akan terjadi. Justru semakin banyak lu gagal, maka lu akan semakin banyak belajar juga. Gue tuh sampai ada di tahap gue tuh kecanduan dengan gagal. Maksudnya apa? Ketika gue coba hal baru nih ya, gue nggak langsung expect di first try gue langsung berhasil gitu. Karena menurut gue itu nggak mungkin. Untuk gue benar-benar bisa excel di suatu hal, itu menurut gue emang harus melewati berbagai macam kegagalan. Jadi yang gue lakukan ketika gue gagal adalah, oh oke, kemarin gue gagal. Di mana nih salah gue? Gue evaluasi tuh kesalahan gue coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, and so on and so forth. Gini ya, gue pernah bahas soal kegagalan di video gue yang udah agak lama lah. Jadi di situ gue bahas, ada 3 tahap yang harus lo lakukan ketika lo udah gagal. Yang pertama adalah lu akuin bahwa lu gagal, lu akuin bahwa lu salah. Itu tahap pertama, acceptance. Yang kedua adalah lu belajar dari kesalahan atau kegagalan lu. Lu lihat part mana yang salah, lu lihat mana yang bisa diperbaiki. Dan yang ketiga adalah lu action untuk coba lagi. Itu 3 tahap simpelnya kalau lu habis gagal. Jadi gagal tuh adalah hal yang biasa. Mumpung masih muda, jatah gagal lu itu masih banyak. Gue tahu audiens gue di sini pasti umurnya masih 14, 15. Jadi 14, 15 tahun itu jatah gagalnya masih banyak sekali dibandingkan dengan orang yang sudah umur 30, 31, mungkin udah punya anak gitu. Sejatuh-jatuhnya lu masih bisa tidur di rumah lu. Lu masih ada nyokap lu masakin lu. Itu sejatuh-jatuhnya lu itu. Beda dengan orang yang mungkin sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak 30, 31 tahun, dia nggak bisa punya jatah gagal sebanyak anak muda. Kenapa? Karena kalau dia gagal dan parah, istri anaknya nggak makan besoknya. Jadi buat lu yang masih muda di sini, menurut gue adalah habiskan jatah gagal lu se-early atau sedini mungkin, secepat mungkin. Coba ini salah, oke belajar. Coba ini salah, oke belajar. Yang kedua adalah investasi. Gue punya analogi yang mungkin lu sering denger juga ya di mana-mana ya. Ada orang bilang kalau waktu terbaik buat nanam pohon itu adalah 10 tahun lalu. Tapi kalau lu nggak sempet nanam 10 tahun lalu, maka waktu terbaik keduanya untuk nanam pohon adalah sekarang, detik ini juga. Nah, maksud dari analogi itu adalah investasilah sedini mungkin. Dan maksud gue investasi ini bukan maksudnya apa-apa uang ya. Bukan berarti lu harus pilih obligasi kah, reksadana, saham, atau kripto. Bukan, gue nggak lagi bahas itu. Investasi itu ada banyak sekali ya guys, nggak cuma uang gitu. Kalau lu masih di umur yang relatif muda dan kapital lu atau uang lu itu masih kecil ya, gue nggak saranin lu untuk langsung masukin duit asli untuk investasi gitu ya. Karena gini, ini kita masuk agak ke finance dikit ya. Kalau misalnya lu cuma masukin uang 1 juta gitu, terus instrumen investasi lu naik 10%, paling jadi berapa sih? 1,1 juta gitu kan. Kenaikannya itu nggak signifikan karena kapital lu masih kecil. Jadi yang mau gua kasih tahu adalah investasilah di leher ke atas. Apa leher ke atas tuh maksudnya apa? Otak. Investasilah di ilmu dan skill. Ada buku harga 500.000, bayar bukunya kalau bukunya bagus. Ada sebuah seminar atau konferensi gitu ya, yang ngisi itu adalah praktisi-praktisi kredibel gitu. Harganya 200.000. Oh ya, bayar 200.000. Karena di situ ilmu lu, returnnya akan lebih cepat daripada kalau lu masukin ke pasar-pasar saham atau segala macam. Kecuali kapital lu emang udah gede gitu ya. Tadi gue bahas di situ ya. Ini kita ngomong untuk orang yang usianya masih relatif muda dan kapitalnya masih sangat-sangat kecil gitu. Jadi mending investasi leher ke atas. Contoh ya, gue pernah bikin konferensi investasi terbesar satu Surabaya dan gestarnya itu adalah gestar praktisi-praktisi yang memang kredibel gitu. Nah, acara gue itu banyak yang datang. Kenapa? Karena mereka willing untuk spend duitnya in return buat dapat ilmu. Jadi investasilah ke leher ke atas. Terus selain investasi skill, ada yang namanya investasi network atau relasi. Misalnya gini, lu lagi ikut konferensi atau lagi ikut seminar, terus lu lihat ada peserta seminar lain yang public speakingnya ini bagus banget, ketika dia ngomong nih satu ruangan mau dengerin dia. Nah, lu pengen belajar gimana caranya supaya kayak gitu. Lu ajaklah dia ngopi. Lu bayarin lah kopinya paling berapa sih, 100.000 gitu kan. Lu ngobrol sejam 2 jam, ilmu public speaking tadi itu udah selamanya ada di otak lu ya. Lu bisa pakai kapanpun itu, bikin uang yang lebih banyak lagi dengan itu. Tapi kopinya cuma 100.000. Nah, itu adalah investasi ke network contohnya. Jadi maksud gue adalah jangan ragu buat spend waktu, uang, dan juga tenaga di apapun itu
investasi yang menurut lu akan menghasilkan return lebih banyak. Dan ini nggak cuma soal uang yang kayak gue bilang tadi. Contohnya kayak video ini nih bisa jadi. Lu kan ini menginvestasikan waktu lu untuk nonton video kayak gini kan. In returnnya apa? Lu dapat ilmu. Oh, ini loh 4 skill yang harus mulai gue pelajari di tahun 2025. Kita di sini tukeran value aja. Lu ngelihat video gua kasih lu value gitu kan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Kita sebagai manusia itu nggak akan pernah bisa kabur dari yang namanya interaksi sosial. Ini adalah hal yang akan selalu kita lakukan dari momen kita lahir sampai sebelum kita meninggal nanti. Dan karena itu, penting banget bagi gue buat belajar yang namanya berinteraksi dengan baik. Sebenarnya ada banyak banget lu bisa cari, tapi gue akan kasih tahu di video ini 3 hal yang paling penting dalam berinteraksi sosial. Yang pertama adalah basa-basi. Yes, betul. Basa-basi itu ada skillnya loh. Basa-basi itu nggak sembarangan. Karena gini, ketika dua manusia bertemu pertama kali, mereka tuh boundariesnya masih tinggi. Makanya ada terms namanya mencarikan suasana kan. Mencarikan suasana itu supaya apa? Suasana dengan boundaries yang tinggi tadi bisa diredam boundariesnya. Supaya lu bisa lebih comfortable atau lebih nyaman buat ngobrol lebih lanjut dengan orang yang baru lu temuin tadi. Jadi penting banget buat belajar basa-basi. Penting banget gimana caranya approach orang pertama kali, small talk, bercanda-bercanda kecil, ketawa-ketawa kecil, sebelum lu ngobrol lebih serius. Yang kedua adalah active listening. Ini gue ambil konsepnya dari bukunya Dale Carnegie yang judulnya How to Win Friends and Influence People. Ini buku game changer banget kalau lu pengen belajar networking dan punya banyak temen ya. Lu harus beli buku ini. Nah ini lu beli buku salah satu bentuk investasi gitu. Jadi di buku itu ya ada konsep namanya active listening. Jadi intinya konsep ini menjelaskan bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tuh jangan mendengar untuk membalas, tapi mendengar untuk memahami. Nah ini 2 hal yang berbeda loh. Ada orang yang memang mendengar statement lawan bicaranya untuk balas lagi counter. Ada lagi yang mendengarkan lawan bicaranya untuk benar-benar paham POV dari lawan bicaranya, lalu reply dari situ. Dan lu percaya nggak percaya, gue udah coba ini dari zaman dulu, dari zaman SMA. Ketika lu mendengarkan orang dengan tujuan untuk membalas, mereka itu most likely akan uncomfortable. Mereka nggak akan suka ngobrol lama-lama sama lu. Tapi ketika lu mendengarkan mereka dengan tujuan untuk memahami apa POV mereka, gimana situasi mereka sekarang, maka the chances are mereka akan lebih nyaman buat ngobrol sama lu. Mereka akan jadi lebih terbuka sama lu. Mereka akan jadi lebih suka sama lu. Lu akan lebih gampang buat influence mereka ke depannya. Lalu yang ketiga adalah conflict resolution. Conflict resolution ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan adalah resolusi sebuah konflik. Gimana cara menyelesaikan sebuah konflik, atau lebih simpelnya adalah baikan. Jadi gini, gue kasih tahu, manusia itu nggak ada yang 100% sama. Lu nggak akan pernah bisa jadi gua, dan gua nggak akan pernah bisa jadi lu. Dan karena perbedaan ini, karena manusia ini saling berbeda-beda, maka akan sering terjadi gesekan. Nah, konflik-konflik inilah yang harus bisa lu selesaikan. Karena konflik ini akan selalu ada kan, lu nggak bisa kontrol konfliknya. Yang bisa lu kontrol adalah gimana cara lu menyelesaikan konfliknya. Jadi lu harus belajar gimana caranya lu memahami sudut pandang orang lain. Gimana caranya lu menyelesaikan konflik ketika ada konflik sama orang lain. Ini skill yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, tapi menurut gua jarang banget yang punya. Ingat bahwa punya 1000 teman itu masih terlalu dikit. Tapi punya 1 musuh itu terlalu banyak. Jadi lu harus bisa selesaikan konflik sama orang di sekitar lu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah kecerdasan emosional. Buat gue ya, ini adalah salah satu skill yang paling luar biasa yang seseorang bisa punya. Kecerdasan emosional tuh simpelnya adalah kemampuan lu untuk bisa kontrol emosi lu. Kelihatan simpel kan? Tapi lu lihat ke orang-orang sekitar lu. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa master kontrol emosinya dia? Gue yakin pasti sedikit. Karena kebanyakan orang emang nggak bisa. Kebanyakan orang bahkan nggak tahu caranya gimana. Ada 4 hal yang harus lu pelajari. Jadi yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini intinya mengatakan bahwa lu harus lebih paham dan kenal dengan feeling lu atau perasaan lu. Lalu yang kedua, setelah lu aware, yang kedua adalah manage, yaitu self-management. Self-management ini intinya adalah gimana cara lu bisa kontrol emosi yang udah ada tadi. Intinya ini membiasakan lu untuk berpikir sebelum bertindak. That's the whole idea of emotional intelligence. Ujung-ujungnya lu harus tetap rasional walaupun feeling lu lagi kayak gimana pun itu. Lalu yang ketiga adalah social awareness. Social awareness ini basically adalah empati. Gimana lu bisa tahu perasaan orang lain. Kalau ada partner lu atau teman lu masuk nih misalnya, mukanya udah murung gitu, lu harus tahu nih dia kenapa. Dan lu harus bisa memperlakukan dia sesuai dengan state emosinya dia sekarang. Menurut gua nggak bijak untuk adu logika sama orang yang lagi main perasaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah social skills, yaitu gimana caranya lu bisa maintain hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar lu. Dan satu lagi hal yang penting tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah lu harus belajar untuk memvalidasi perasaan lu sendiri. Memvalidasi perasaan lu sendiri ini bukan berarti dibawa ke level yang toxic ya, bukan berarti aduh gua malas, yaudah deh gua males-malesan aja. Itu beda hal, itu goblok kalau kayak begitu. Maksud gua memvalidasi perasaan diri sendiri itu adalah kayak tadi gua jelasin soal kegagalan. Ketika lu gagal, lu harus akuin dulu bahwa lu gagal. Sama juga dengan perasaan. Mungkin ketika lu gagal, lu sedih gitu ya. Ya lu akuin bahwa lu udah sedih. Tapi udah, nggak usah berlarut-larut. Move on, belajar, coba lagi. Karena di dunia ini tuh ada 2 hal ya. Ada hal yang bisa kita kontrol, dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan masalahnya konflik, kegagalan, gangguan dari eksternal, itu nggak akan pernah bisa kita kontrol sampai kapanpun gitu. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Gimana cara kita manage emosi kita?
Gimana cara kita menghadapi konflik-konflik yang terjadi di hidup kita. Itu yang bisa kita kontrol. Fokuslah ke hal yang bisa kita kontrol, maka lu akan bahagia. Karena menurut gue sumber ketidakbahagiaan kita selama ini adalah ketika kita menaruh harapan pada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Jadi itu dia tadi 4 skill yang menurut gue sangat membantu, 4 skill yang harus lu punya dari sekarang. Kalau lu belum punya, lu belajar dari sekarang. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Have a blessed day.